Fenomena kebiadaban Panji Gumilang, sang Presiden NI dan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, ini harus segera diungkap. Kalau tidak akan menjadi polemik. Jadi nggak usah bikin penelitian lagi, sudah cukup. MUI Kemenak tahun 2002 sudah mengadakan penelitian dan 2 kali. Hasilnya sudah final dan dibukukan. Sudah jelas ada hubungan NI dan Al Zaitun. Pimpinan NI dan pimpinan Al Zaitun, hubungan dana sudah jelas, tinggal dibuka lagi. Berkumpul Menko Polhukam, BNPT, Densus 88, MUI, Kemenak, buka hasil penelitian, dan harusnya itu sudah bisa membuat fatwa, dan harusnya Kementerian Agama sudah menindak pada saat itu. Jadi tinggal dibongkar saja biar semua paham, karena Panji Gumilang ini licin. Betul. Seperti belut, antara ideologi dan realitas politik berbeda. Panji Gumilang pintar menjilat, sengaja berlindung pada tokoh-tokoh besar. Jadi kalau mau menyelesaikan ini supaya tidak menjadi polemik yang meluas, cukup berkumpul lembaga-lembaga tadi yang saya sebut dan ungkap kepada publik semua kebusukan Panji Gumilang supaya para korban bisa kembali. Setiap hari sampai saat ini masih mengadakan perekrutan. Mereka atas nama lembaga sosial, yatim piatu, yayasan duafa, ini kan akhirnya mencoreng nama organisasi yang betul-betul membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat. NI itu negara impian iblis dan Panji Gumilang ada dajjal akhir zaman. Karena karakternya merusak. Satu orang bisa merusak ratusan ribu masyarakat yang menjadi korban NI. Jadi kalau datang ke Al Zaitun menanyakan apakah ada NI di sana, ini seperti menanyakan seorang maling. Walaupun sudah ada bukti, tanya, kamu nyuri nggak? Tidak. Begitu juga dengan kedatangan pejabat-pejabat yang ke sana menanyakan apakah ada NI, apakah pimpinan adalah Panji Gumilang, mereka pasti jawabnya tidak. Dan mereka akan selalu menggunakan slogan, di sini perdamaian kok, toleransi. Karena Panji Gumilang ini mengadopsi ajaran di samping NI ada namanya ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Mereka menafsirkan Quran seenak sendiri. Dosa bisa ditebus, ada bayat. Semuanya menggunakan akal, logika. Jadi yang tidak masuk akal menurut dia nggak akan diambil. Saatnya negara hadir. Jangan takut walaupun ada toko besar di belakangnya. Ini untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih banyak. Kalau negara diam, seolah-olah ini ada pembiaran, bahkan masyarakat mengira ini dipelihara memang. Jadi sekali lagi, kami mewakili teman-teman mantan NI berharap semoga ada segera tindakan yang tegas membongkar gerakan sesat, gerakan makar di balik pesantren mewah Al Zaitun. Betul. Apa yang disampaikan saudara saya memang seperti itu adanya. Itu adalah fakta. Karena kami adalah sama-sama jadi korban gerakan negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Samsul Alam, yang hari ini sebagai pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al Zaitun. Dia adalah imam negara Islam Indonesia. Sama. Kalau imam negara Islam Indonesia itu adalah Samsul Alam, kalau pimpinan Yayasan Pendidikan Islam itu adalah Panji Gumilang. Itu adalah orang yang sama. Ini saya pertegas kembali, saya klarifikasikan kembali agar semuanya paham. Kenapa kami bisa paham? Karena kami adalah mantan-mantan aparatur negara Islam Indonesia. Sehingga kami bisa tahu, sehingga kami bisa berbicara. Berbeda halnya orang-orang yang tidak mengikuti gerakan NII, tidak ada di dalamnya, tapi dia sok tahu. Nah, ini berbeda. Akan menemukan perbedaan dalam memberikan sebuah informasi
sebuah keterangan, sebuah penjelasan. Sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, apa dan bagaimana Panji Gumilang ini secara psikologi, secara gaya, secara stylenya, dan secara hindam-hindamnya untuk meyakinkan orang-orang yang hadir di Az-Zaitun. Sekali lagi saya pertegas bahwa NII hari ini adalah sama dengan Al-Zaitun. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini strateginya Panji Gumilang dengan bernaung di bawah sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan Yayasan Pesantren Indonesia, maka aparat-aparat akan susah membongkar kedoknya ataupun akan susah nggak berani menutup. Nah, inilah hebatnya. Dia membungkus NII di dalam sebuah wadah Yayasan Pendidikan Islam. Akan tetapi apa yang terjadi? Apa yang disampaikan Panji Gumilang bukanlah mencerminkan sebuah lembaga pendidikan Islam. Kita sudah sering melihat orasi-orasi ceramah-ceramahnya Panji Gumilang, jelas-jelas itu melenceng daripada ajaran-ajaran yang selama ini kita fahami. Alasannya adalah bahwasanya Az-Zaitun itu adalah pendidikan untuk peradaban dunia. Tapi sayangnya kefahaman itu menurut saya kurang pas. Apa yang dimaksud dengan peradaban dunia? Peradaban itu berawal kata dari kata adab, sopan santun, tingkah laku, tata krama, dan akhlak. Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak." Dan aku tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlaklah maka kita akan mendunia. Dengan akhlaklah maka bangsa ini akan menjadi mercusuar dunia. Saudara-saudaraku yang masih eksis di NII, sadarlah kalian. Dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, sadari tujuan kita dari dulu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kondisi hari ini ajaran-ajaran saja sudah melenceng, sudah berbeda dari ajaran-ajaran Rasulullah, harusnya kalian bertanya-bertanya dalam hati. Apakah ini benar ataupun salah? Saudaraku, mari berpikir secara jernih. Jangan mau disesatkan, jangan mau lagi dibodoh-bodohi. Hakikatnya peradaban dunia itu tidak harus kemudian bertentangan dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Hanya gara-gara peradaban dunia. Dan perlu saya sampaikan kembali bahwasanya saya terpaksa keluar bukan lantaran saya benci, bukan lantaran saya ingin balas dendam, akan tetapi semata-mata demi generasi anak bangsa memberikan penjelasan secara nyata, secara fakta, supaya generasi-generasi anak bangsa tidak tersesat oleh faham-faham yang tidak benar. Saya pesimis Zaitun bisa ditutup. Walaupun sudah banyak bukti-bukti,
walaupun sudah jelas-jelas adanya faham-faham yang jelas-jelas melenceng. Kalau saya bilang sesat nanti terlalu kasar. Jelas-jelas melenceng daripada syariat-syariat Islam. Makanya saya sangat pesimis jika Al-Zaitun bisa ditutup. Kecuali ada 5 harapan kita semua supaya bangsa Indonesia tetap aman tentram. Hari ini bangsa Indonesia sudah kelihatan siapa yang hari ini benar-benar berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah kelihatan buktinya. Yang pertama yang bisa menutup kalau beliau mau adalah Kapolri. Ingat bahwa Kapolri hari ini sudah benar-benar membuktikan kinerjanya. Yang jujur. Sebelum Bapak Kapolri yang hari ini, saya dulu kurang simpatik terhadap kepolisian. Tapi hari ini kami benar-benar simpatik. Beliau bekerja dengan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada Bapak Kapolri. Kemudian yang kedua adalah Bapak Mahfud MD. Nih, kalau cerita-cerita Bapak Mahfud, mungkin beliau dulu sempat jadi rektor UII dan saya dulu bergerak merekrut mahasiswa-mahasiswa di UII. Tapi hari ini beliau memang sudah terbukti. Mungkin bisa dikatakan beliau itu adalah waliullah, utusannya Allah untuk memberantas kemungkaran. Nah, ini beliau kalau punya keinginan, baru beliau pasti bisa menutup. Tapi semuanya atas kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Beliau dengan santunya, dengan ramah tamahnya, tapi beliau tegas dalam mengambil keputusan. Apalagi ini adalah kepentingan generasi anak bangsa. Kalau dibiarkan faham-faham ini sangat membahayakan. Walaupun apapun alasannya dari pihak Zaitun bahwa ini adalah peradaban dunia, itu alasan-alasan yang di luar. Tapi lihatlah dengan mata hati betapa bahayanya faham-faham yang sudah disampaikan. Yang keempat adalah bersatunya mantan-mantan anggota NII. Mungkin ini yang bisa. Jika 1, 2, 3 masa ada alternatif yang keempat. Bersatunya mantan-mantan seluruh aparatur NII dan seluruh anggota NII. Karena mereka semua adalah punya andil membangun daripada gedung-gedung Al-Zaitun. Dan yang terakhir, yang kelima. Jika alternatif 1, 2, 3, 4 tidak bisa menutup, maka yang kelima ini sudah bisa dipastikan. Beliau nanti yang akan mampu menutup. Saudaraku, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Pintu-pintu gaib, pasukannya Dajjal itu sudah masuk ke dalam jasad-jasad manusia yang mereka inginkan. Dengan pelan-pelan, dengan kefahaman, virus-virus pemikiran-pemikiran yang sesat
ditancapkan kepada manusia-manusia yang lebih cenderung mengikutinya. Maka hanya beliau, Imam Mahdi dan pasukannya yang akan bisa menutup Az-Zaitun. Jadi buat saudaraku semua, tetap istiqomah dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Jangan mau terkontaminasi, jangan mau tersesat kefahamannya. Luruskan seperti apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lam tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatur rasul. Ikuti ketetapan Allah dan ikuti sunnatur rasulnya. Jangan mengikuti pola pikir yang melenceng berdasarkan rokyu, berdasarkan keinginannya sendiri. Itu akan sangat menyesatkan. NI itu lihai. Itu lihainya. Hati-hati. Buat generasi-generasi anak bangsa. Buat generasi-generasi bangsa Indonesia. Waspada. Jangan gampang terseret. Jangan mudah percaya doktrin-doktrin. Karena kalianlah menjadi sasaran-sasaran daripada gerakan-gerakan NII. Baik, demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.